matinya, ya, kalau dia meninggal itu jiwanya masih tergantung atau tertahan karena sebab hutangnya, sampai hutangnya itu dibayarkan atau dilunasi. Hadis ini juga diperkuat dengan hadis lain bahwasanya seorang yang mati syahid itu dengan kesyahidannya dia akan diampuni semua dosanya kecuali urusan hutang. Ini urusan hutang, ini urusan yang luar biasa penting ya. Padahal hutang itu sebagaimana sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, hutang itu adalah harta yang diambil dengan sah. Kita pinjem itu sah. Tapi kalau enggak kita bayar, itu bisa menjadi penghalang banyak kebaikan. Bahkan tadi orang yang syahid itu semua dosanya diampuni kecuali hutang. Nah, ini pertanyaannya bagaimana dengan harta yang diperoleh dengan tidak sah? Ini yang mungkin juga perlu kita renungi ya, betapa kita perlu hati-hati jangan sampai kita mengambil atau menikmati sesuatu yang tidak hak atau tidak seharusnya kita nikmati, tidak seharusnya kita ambil. Karena yang kita nikmati yang sah saja kalau nggak kita lunasi bisa menghalangi sejumlah kebaikan, apalagi yang kita ambil dengan tidak sah. Nah, sekarang kita masuk ke hadis yang ke-10 ya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil ladzi saqata an rahilatihi, tentang seseorang yang meninggal karena jatuh dari kendaraannya. Dan orang ini menurut penjelasan melalui riwayat yang lain itu dijelaskan orang tersebut meninggal saat wukuf di Arafah. Jadi orang ini yang meninggal karena jatuh dari kendaraannya, dari ontanya atau keledainya, dari tunggangannya pokoknya ya. Itu dia saat itu jatuhnya dalam keadaan muhrim, dalam keadaan berihram. Famata, maka dia meninggal karena jatuh dari tunggangannya itu. Nah, apa yang Rasulullah SAW katakan, yang beliau sabdakan tentang orang ini? Rasulullah bersabda, ighsiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah oleh kalian orang ini, orang yang sedang ihram, dalam keadaan muhrim, dalam keadaan ihram, kemudian jatuh dan meninggal. Ighsiluhu, mandikanlah dia bima'in wasidrin, dengan air dan sidr, daun bidara. Wa kaffinuhu fi thawbaini, dan kafanilah dia fi thawbaihi, dalam atau dengan kedua thawb yang dia pakai. Orang kalau sedang berihram itu biasanya menggunakan dua thawb, dua kain. Kain yang dipakai untuk seperti sarung di bawah, dilipat di bawah, sama sarung kain yang dipakai untuk menutup bagian atasnya. Nah, Rasulullah SAW memberikan petunjuk, arahan kepada para sahabat untuk mengkafani orang ini fi thawbaini, dalam dua kain yang dipakainya itu. Al-hadits muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Dalam riwayat lain itu juga disebutkan ya, menurut riwayat Muslim, hadisnya ada lanjutannya, wala tukhammiru ra'sahu, dan janganlah kalian tutupi atau bungkus kepalanya, jangan kalian tutup kepalanya, wala wajhahu, dan jangan pula kalian tutupi wajahnya. Nah, dari hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini yang pertama menjadi dalil wajibnya memandikan orang yang meninggal. Karena tadi Nabi mengatakan ighsiluhu, maka mandikanlah dia. Maka dengan sabda Rasulullah ini menunjukkan bahwasanya adanya kewajiban atau perintah kepada orang-orang yang hidup untuk memikul tanggung jawab memandikan jenazah itu. Nanti akan ada hadis lain yang menjelaskan masalah memandikan jenazah ini secara lebih khusus.
Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan wa kafinuhu fi saubaihi, dan kafanilah dia di dalam atau menggunakan dua bajunya, dua kain yang dia pakai sebelumnya saat dia ihram itu, yaitu kain bagian bawah dan kain bagian atasnya. Nah, hadis ini ya, Nabi ketika mengatakan wa kafinuhu fi saubaihi, kafan itu, kain kafan itu adalah bagian dari harta yang seharusnya milik ahli waris orang yang meninggal. Jadi orang yang meninggal itu kan begitu dia meninggal, maka seluruh hak milik dia itu menjadi hak ahli warisnya setelah dilakukan pelunasan terhadap semua yang seharusnya dia tanggung saat dia masih hidup. Contohnya hutang. Misalnya ada orang meninggal, maka seluruh hartanya itu menjadi hak ahli warisnya, tetapi dengan syarat harus dilunasi dulu semua tanggung jawabnya. Kalau ada hutang-hutang, lunasi hutangnya menggunakan uang orang yang mati itu. Yang kedua adalah sesuatu yang dipakai untuk mengurus jenazah. Itu juga pada dasarnya itu menggunakan harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal itu. Makanya ketika si fulan ini yang meninggal karena jatuh dari kendaraannya, dari tunggangannya saat dia ihram itu, Rasulullah lantas mengatakan wa kafinuhu fi saubai, kafanilah dia dengan dua pakaian atau dua kain yang dia pakai itu. Rasulullah tidak menanyakan dulu mana ahli warisnya, tidak, tapi Rasulullah lantas memerintahkan agar orang ini dikafani dengan kain ihram yang dia pakai itu. Artinya apa? Artinya adalah menggunakan harta si mayit untuk pengurusan jenazahnya itu, maka yang paling awal harusnya adalah menggunakan harta dari si orang yang meninggal itu. Jadi orang ahli warisnya tidak berhak atas harta benda si mayit sebelum itu sebenarnya yang paling hak lebih dulu digunakan untuk pengurusan jenazah, serta tadi yang sudah kita sebut sebelumnya, yaitu untuk membayar hutang-hutang tanggungan dari orang yang meninggal itu. Ya ini, jadi Rasulullah mengatakan wa kafinuhu fi saubai tanpa menanya dulu mana ahli warisnya. Kemudian perintahkan ahli waris untuk mencari kain untuk mengkafani itu, artinya adalah bahwa itu kain kafan itu peninggalan mayit ini yang paling berhak lebih dulu adalah untuk mengurus pengurusan jenazah itu sendiri, yang dalam hal ini adalah untuk mengkafani si mayit tadi. Makanya di sini disebutkan ya, dengan hadis ini para ulama berdalil ala anal kafana muqaddamun alal mirasi wa alad dain. Bahkan dengan hadis ini sebagian ulama berpendapat bahwasanya keperluan dari harta si mayit untuk membeli atau menyediakan kafan itu didahulukan dibanding waris maupun hutang. Jadi hutang pun bahkan nomor 2. Nomor 1 adalah sesuatu yang diperlukan untuk pengurusan jenazah, dalam hal ini kafan yang utama. Jadi umpama orang ini punya hutang, punya ahli waris, dan ada keperluan kafan, nggak ada yang lain, maka kebutuhan untuk kafan itu lebih didahulukan dibanding kebutuhan yang lainnya. Ini. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 3 ya. Al-haditsu dalilun ala jawazil iqtisari fil kafani ala thawbaini. Hadis ini juga menjadi dasar bahwasanya kafan itu boleh dilakukan dengan hanya 2 kain saja. Karena Rasulullah tidak meminta di situ orang-orang untuk mendatangkan kain tambahan. Jadi sekali lagi hadis ini menjadi dalil bahwasanya mengkafani mayit itu boleh hanya dengan 2 kain saja. Meskipun nanti di hadis berikutnya akan dijelaskan bahwa yang lebih disukai itu adalah menggunakan 3 lembar kain untuk laki-laki dan 5 lembar kain untuk perempuan. Ini menunjukkan kemudahan
agama ya. Sekali lagi ini taisir, bab taisir, bahwasanya meskipun sunnahnya 3, tapi kalaupun 2 ya nggak apa-apa. Ini nanti akan ada dijelaskan lagi, bahkan boleh juga mengkafani mayat dengan baju seperti yang kita baju pakai sekarang ya. Tapi itu menunjukkan kebolehan, bukan keutamaan. Yang utama tentu adalah dengan kain kafan yang seperti kita kenal, dengan 3 lembar kain untuk laki-laki dan 5 lembar untuk perempuan. Ini. Kemudian hadis ini juga menjadi dalil ya, ala annal mayyita idza kana muhriman yusna'u bihi ma yusna'u fil mayyiti ghairil muhrimi minat tafsili wat takfini, bahwasanya orang yang mati dalam keadaan ihram maka dia diperlakukan sama seperti orang yang hidup terkait kewajiban memandikannya dan juga terkait kewajiban mengkafaninya, illa annahu yujannabu ma yajtanibuhul muhrimu minat tibi wa taghtiyatir ra'si. Tetapi ya, bagi orang yang meninggal dalam keadaan berihram itu hendaknya juga dijauhkan darinya sesuatu yang juga seyogyanya dijauhi oleh orang yang sedang berihram. Orang yang berihram itu antara lain ketentuannya itu tidak boleh pakai wangi-wangian. Maka orang yang meninggal dalam keadaan ihram jangan dipakaikan wangi-wangian. Orang yang ihram yang dalam keadaan muhrim itu tidak boleh menutup kepala. Maka saat dia meninggal juga tidak boleh ditutup kepalanya. Tapi ini mungkin nggak perlu kita hafal lah, karena ini urusannya orang yang di sana. Karena nggak ada mungkin orang meninggal dalam keadaan ihram di Indonesia, di Azalea. Udah, ini kita cepat-cepat saja. Ya. Kemudian ya, yang berikutnya, hadis ini juga menjadi dasar masyru'iyatu khaltil ma'i bisidri fi tafsilil mayyit. Hadis ini menjadi dasar bagi disyariatkannya untuk mencampur air dengan sidr, bidara. Ini kalau kita masuk bab fikih itu ada yang berpendapat bidara itu campuran itu hanya dicampur pada mandi yang pertama. Selebihnya nanti pembilasannya pakai air biasa. Alasannya apa? Karena bagi sebagian orang itu kalau ada air bersih bercampur dengan zat lain yang mengubah warnanya atau baunya, itu menyebabkan airnya menjadi air yang tohir ghair mutahhir, yang suci tapi tidak mensucikan. Tapi kalau kita kembali ke hadis ini ya, itu tidak ada yang menjelaskan seperti itu, maka kita kembalikan saja. Tapi ada juga fuqaha ya, ahli fikih yang berpendapat seperti itu. Jadi kalau kita misalnya ini ada kasus memandikan jenazah, kemudian ada orang yang berargumen seperti itu, bahwa sidr itu, campuran sidr untuk memandikan jenazah itu dipakai untuk yang guyuran pertama ya, misalnya itu ada dasarnya ya. Argumentasinya itu karena air itu kalau sudah bercampur dengan hal lain seperti air teh, itu kan air suci. Tapi karena bercampur dengan teh, warnanya berubah, baunya berubah, rasanya berubah, maka dia suci tapi tidak mensucikan. Dipakai wudhu gak bisa. Pakai wudhu dengan air teh. Nah, misalnya ini ada orang sudah menggodok air teh satu wali, tiba-tiba listrik mati, air nggak ada, apakah pakai tayamum atau wudhu dengan air teh? Nah ini kalau bagi orang yang tadi, kalau bawa air kalau sudah bercampur dengan dengan zat lain yang suci, tapi mengubah warna, rasa, baunya, dia airnya tetap suci tapi tidak mensucikan ya, dia bertayamum. Ini meskipun ada air 1 ember besar tapi sudah menjadi air teh. Nah ini sama dengan sidr. Makanya juga ada orang yang berpendapat itu kalau mandi dengan air sabun itu ya mandi besar. Itu kalau sabunnya nyampur dengan airnya ya, kemudian jadikan untuk menyiram, itu bisa menimbulkan perdebatan karena masalah air yang bercampur dengan sesuatu yang suci mengubah warna, bau dan rasanya. Tapi kalau orang mandinya dengan pancuran dengan shower itu aman ya. Meskipun ada sabun, dia kan airnya mengguyur, mengalir ya. Jadi tidak masalah. Mau pakai sabun berapapun tidak masalah. Ya ini sekali lagi hadis ini menjadi dasar disyariatkannya mencampur air untuk memandikan jenazah dengan sidr atau bidara. Ini sekali lagi, kalau hadis ini karena tidak dijelaskan ya, apakah sidr itu hanya boleh untuk campuran
yang tahap pertama saja atau tidak. Karena tidak dijelaskan, maka kita kembalikan ke keumuman hadis ini. Boleh saja memandikan jenazah meskipun 1 galon besar, bak besar, airnya semuanya sudah tercampur dengan bidara, itu nggak masalah. Tapi kalau kita mau itu tadi ya, kembali ke pendapat sebagian fuqaha ya, saat pembilasan nantinya menggunakan air yang murni, air yang tidak tercampur dengan apapun. Kalau biasanya kita gimana Pak Sanudin kalau memandikan jenazah di sini gimana biasanya? Bidara itu apa yang campur dengan sabun atau dengan itu semuanya atau kapur barus itu dipakai untuk seluruh mandi di tahap pertama, kedua, ketiga, atau yang pertama saja atau kedua saja atau tiga saja? Di akhir. Tidak masalah juga. Yang penting kan sudah disucikan dulu sebelumnya. Jadi dia karena nanti ada hadis juga ya, ada hikmah yang menjelaskan bahwasanya mengapa dianjurkan juga menggunakan kapur itu, karena dia lebih mengharumkan mayit dan juga menghalangi mayit dari datangnya serangga yang bisa mengganggu dia. Ini ya. Kemudian yang berikutnya ya. Al-haditsu dalilun ala masyru'iyyati tahnidil mayit. Hadis ini juga bisa menjadi dasar disyariatkannya memberikan sesuatu zat yang bisa melindungi mayit ya, baik dari sisi kerusakan maupun yang lainnya. Jadi namanya tahnid. Tahnid itu pembalseman atau apa ya? Ya pembalseman ya. Tahnid itu pembalseman. Jadi menggunakan zat-zat apapun, baik itu sidr atau kapur barus atau yang lainnya yang itu fungsinya adalah bermanfaat untuk si mayit itu. Ini ya. Kemudian ya, ikhtalafal ulama'u fi hukmi taghtiyati wajhil muhrimi ala qaulaini. Para ulama berbeda pendapat terkait menutup wajah orang yang meninggalnya itu dalam keadaan berihram. Ada sekelompok ulama yang mengatakan tidak apa-apa menutup wajah mayit ya. Karena apa? Karena menutup wajah bagi orang yang berihram itu tidak dilarang. Ini pendapat Hanabilah ya, pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal, dan juga pendapatnya Imam Syafi'i. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan pendapat ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Jadi menutup muka bagi orang yang ihram itu nggak masalah, termasuk pakai masker misalnya, atau pakai sesuatu yang menutup wajah, itu tidak apa-apa bagi orang yang berihram. Tetapi ada pendapat kedua yang mengatakan menutup wajah itu adalah bagian dari larangan orang yang berihram. Kalau menutup kepala tadi semua ulama sepakat itu nggak boleh. Tapi kalau menutup wajah ada perbedaan pendapat ya. Yang kedua ini mengatakan bahwa menutup wajah itu adalah bagian dari larangan orang yang berihram. Itu adalah pendapatnya Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Ini. Nah mengenai hadis tadi, ya, itu kalau menurut Imam Bukhari, hadis yang mengatakan wala tukhammiru ra'sahu, janganlah pula kalian menutup kepalanya, itu sahih. Tapi tambahannya yang satu kalimat lagi yang menyebutkan wala tukhammiru wajhahu, yang janganlah menutup wajahnya, itu lemah riwayatnya, sehingga beliau berpendapat sama dengan pendapat yang pertama ini, bahwasanya menutup wajah orang yang meninggal dalam keadaan ihram dan juga orang yang berihram yang masih hidup itu menutup wajah tidak masalah. Ini sebab mengapa para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Wasababul khilafi ikhtilaful ulama'i fi sihhati hadhihi lafdhah wala wajhahu. Karena perbedaan para ulama mengenai tambahan kalimat larangan menutup wajah itu. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Ini. Tapi sekali lagi ini urusannya orang yang di sana lah ya. Orang yang hajian atau lagi berumroh. Ya. Kemudian hadis ini juga menjadi dasar ya. Al haditsu dalilun ala annal ihrama la yabtulu bil mauti. Bahwasanya ihram itu tidak menjadi batal karena kematian seseorang. Jadi kalau sudah berihram ya, sudah labbaik Allahu umratan atau labbaik Allahu hajjan, sudah pakai baju ihram dan sudah berniat, ketika dia meninggal itu maka dia ihramnya tidak batal. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika Rasulullah SAW memerintahkan orang untuk mengkafaninya, orang yang meninggal ini, itu Rasulullah masih
meminta agar diperhatikan status dia sebagai orang yang muhrim tadi, yang orang yang berihram tadi, yaitu tidak ditutup kepalanya, tidak diberikan wangi-wangian kepadanya. Jadi seakan-akan dia masih dalam keadaan berihram. Ini. Karena apa? Ada hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Nanti dia di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, maksudnya dalam keadaan berihram. Ini. Kemudian yang berikutnya lagi, hadis ini juga menjadi dalil bahwasanya orang yang berihram, baik ihram haji ataupun umroh, kemudian dia meninggal sebelum menyempurnakan manasiknya, belum menyempurnakan ibadah haji atau umrohnya itu tidak perlu digantikan oleh orang lain. Ya, meskipun dia belum selesai, karena dia sudah mulai masuk ke ibadahnya itu, kemudian belum selesai, itu tidak perlu digantikan oleh ahli warisnya atau siapapun orang yang mau menggantikan dia. Jadi tidak perlu dibatali lagi, meskipun dia belum selesai menunaikan kewajiban haji atau umrohnya itu. Apa alasannya? Karena Rasulullah ketika orang ini meninggal, padahal kan haji itu belum selesai, orang ini meninggal ketika masih di Arafah. Rasulullah tidak kemudian mengatakan mana ahli warisnya atau mana keluarganya agar nanti di tahun berikutnya menyempurnakan haji untuk orang ini. Itu nggak ada. Maka hadis ini menunjukkan tidak perlunya orang yang sudah memulai melakukan manasik, melakukan ihram, melakukan ibadah haji atau umroh, kemudian dia belum selesai menunaikan ibadahnya itu, dia meninggal, maka tidak perlu dibadali oleh orang lain untuk menyelesaikannya pada kesempatan berikutnya. Ini. Kemudian yang berikutnya, hadis ini juga menjadi dasar, annaman syara'a fi amali ta'atin, kalau ada orang sudah memulai melakukan sebuah ketaatan, tsumma hala bainahu wa baina itmamihil mautu, kemudian orang ini terhalang dari menyempurnakan ketaatan tadi karena kematian, rujjiyalahu annallaha yaktubuhu fil akhirati min ahli dzalikal amali, maka diharapkan Allah akan mencatatkan orang ini sebagai ahli atau ahli ketaatan dari yang dia lakukan ketika kemudian di mana dia kemudian meninggal dalam keadaan itu. Jadi kalau orang meninggal dalam keadaan berihram tadi, maka diharapkan Allah akan membangkitkan dia, akan mencatatkan dia di hari akhirat nanti sebagai seorang yang memang ahli umroh. Orang yang meninggal ketika sholat, maka juga diharapkan Allah akan membangkitkannya nanti dalam keadaan sebagai seorang yang sedang ahli sholat juga. Orang yang sedang berpuasa meninggal juga harapannya Allah akan membangkitkan nanti, mencatatkan orang ini nanti di hari kiamat sebagai orang yang ahli puasa dan seterusnya. Dan karena itulah barang siapa yang meninggal dalam keadaan apapun, ketaatan apapun, harapannya adalah dia dibangkitkan nanti dalam keadaan seperti saat dia meninggal nanti. Ini sebuah keuntungan, sebuah fadilah, keutamaan bagi orang yang meninggal dalam keadaan ketaatan, meskipun dia belum selesai dalam ketaatan itu disebabkan karena kematian yang datang kepada dia. Justru karena itulah harapannya Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan dia dan membangkitkan dia di hari akhir nanti dengan keadaan seperti yang dia meninggal itu. Ada pertanyaan atau pandangan terkait hadis ini? Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Karena yang ingin saya tanyakan menyangkut dengan masalah apa. Biasanya kalau ada seseorang meninggal dunia, sebelum dia dimakamkan, ada ahli waris yang melakukan. Kemudian ahli waris menyampaikan jika si mayat
Ya, yang pertama hutang ya. Sekali lagi hutang itu adalah kewajiban orang yang berhutang. Maka kalau dia meninggal, kemudian hutang ini belum dilunasi, maka hutang ini harus dilunasi mengambil harta dari milik orang yang mati ini. Jadi umpama ada orang meninggalkan 1 miliar rupiah. Ahli warisnya tahu ya, ada peninggalan dari si mayit 1 miliar rupiah. Kemudian diketahui ternyata si mayit ini punya hutang 900 juta. Umpama nih. Maka kewajiban ahli waris itu adalah membayarkan dari harta peninggalan ini 900 juta untuk membayar hutangnya, sehingga sisanya tinggal 100 juta yang bisa dibagi sama ahli waris. Jadi harusnya begitu. Jadi hutang itu ditanggungkan kepada si mayit. Nah, bagaimana kalau ada ahli warisnya ingin membayarnya? Ya nggak apa-apa. Karena pada dasarnya kalau dalam muamalah itu orang kalau punya tanggung jawab, kemudian ada orang lain yang ingin menanggungnya atau melunasinya, maka orang yang yang bertanggung jawab itu bisa terbebas dari tanggungannya itu. Saya punya utang misalnya ke Pak Anton misalnya nih. Kemudian Pak Jos membayarkan untuk saya. Ini saya lunasi buat Pak Sarul nih utangnya umpamanya. Itu buat saya sudah lunas karena sudah ada orang yang membayarnya. Maka kasusnya sama dengan si mayit tadi. Kalau ada siapapun tadi ya, ahli warisnya yang kemudian membayarkan hutang si mayit itu untuk melunasi hutangnya, ya nggak apa-apa, itu dia sudah terbebas dari hutangnya. Tetapi penegasan bahwasanya uang si mayit ini yang diutamakan adalah untuk pengurusan jenazah, yang kedua untuk melunasi hutang, itu maksudnya ketika tadi terjadi kasus seperti tadi, ada harta waris, ahli waris sudah senang, wah dapat 1 miliar dibagi-bagi. Ternyata ketahuan punya hutang, maka didahulukan membayar hutangnya. Si ahli waris tidak boleh membagi yang 1 miliar tadi kecuali setelah dibayarkan hutang si mayit. Ini jelas nggak Pak Dewa? Pernyataan pertama. Hah? Iya. Sebenarnya sungai ini kan kondisinya tidak seperti yang Bapak sampaikan tadi kan. Biasanya kan di luar itu tidak ada persis itu kan. Apa sungai ini? Karena ada yang pasti ada yang tidak pasti kan. Yang pasti kan itu sungai kan. Nah bagi yang tidak pasti ini kan, penyelesaiannya nanti bagaimana? Regulasi ahli waris sudah menyampaikan bahwa jika sungai berhutang maka ahli waris akan menyelesaikannya. Maksudnya apakah gugur kewajiban sungai dengan ada waris yang mengerjakannya? Tidak Pak. Jadi kalau ada hutang yang belum terbayar, ya tadi nafsul mukmini mu'allaqatun bidainihi, bahwa seorang jiwa mukmin itu meninggal maka jiwanya masih tergantung, tertahan, tergandengan dengan karena hutangnya itu. Nah, mengenai tadi hutang, makanya kalau orang punya hutang itu sebenarnya syariatnya harus ditulis. Idza tadayantum bidainin ila ajal faktubuh ya. Maka harus ditulis. Tujuannya apa? Pertama, mengingatkan dia kalau dia masih punya hutang. Kedua, kalau tiba-tiba dia meninggal, ada orang yang bisa mengakses tulisan itu. Oh, ternyata si mayit ini punya hutang ke si fulan sekian. Ke sini kreditnya belum lunas. Ke sana tanggungannya belum dibayarkan. Nah, di situ kalau sampai tadi meninggal ternyata ada hutang yang belum dibayarkan, apakah gugur meskipun keluarganya sudah mengumumkan siapa yang punya hutang silakan datang ahli waris. Mungkin saja orang yang dihutangi itu tidak hadir di situ, nggak tahu. Nah, ini makanya urusan hutang ini jangan sampai kita mati membawa hutang. Itu pesannya begitu. Nah, bagaimana dengan ini dengan kasus tadi orang misalnya saya ada si mayit ini punya hutang ke saya misalnya nih, punya hutang ke saya misalnya. Saya hadir ya, tahu bahwa si mayit ini punya hutang ke saya. Kemudian keluarganya sudah mengumumin juga siapa yang ada tanggungan atas si mayit ini silahkan hubungi ahli waris. Tapi saya misalnya, saya berniat udahlah saya ikhlaskan saja, atau saya nggak mau ngurus ke ahli warisnya. Ya itu sudah tidak
menjadi tanggungan si mayit. Kenapa? Karena sudah disampaikan oleh ahli warisnya bahwa kami akan menanggung yang siapa yang punya hak utang piutang dengan si mayit. Tapi saya nggak mau mengurus itu, alasannya udahlah saya ikhlaskan saja, ya nggak masalah. Kalau yang begitu kasusnya, maka si mayit sudah gugur kewajibannya. Bisa dimengerti apa? Ya. Kemarin sudah kita bahas juga. Ada hadis lain yang menyebutkan begini, kalau ada orang punya hutang, tapi dia belum bisa membayar betul-betul karena dia tidak mampu. Dan dalam hatinya, ya, dalam dirinya, dia berazam ingin membayar hutang itu, tapi dia tidak bisa membayar murni karena dia tidak mampu, bukan karena tidak mau. Maka kata Rasulullah, itu ada hadisnya kemarin sudah kita bahas ya, itu Allah akan menjamin untuk menghapuskan hutang orang ini. Sekali lagi, orang yang berhutang tapi dia benar-benar bertekad mau membayar, dia terhalang dari membayar itu murni karena tidak mampu, bukan karena tidak mau. Hartanya tak punya sama sekali membayar itu, Allah lah yang akan menanggung pembayaran itu. Artinya di hari akhirat dia akan diampuni dosanya. Nah, bagaimana dengan orang yang memberikan hutang? Allah akan memberikan ganti pahala yang setimpal dengan kebaikannya dia itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada kemarin sudah kita bahas sebelumnya. Ada yang lain? Ya. Tadi di awal disampaikan kalau misalnya si mayit meninggal itu harus didahulukan diambil kafannya dari hartanya, intinya dari hartanya. Nah, kebiasaan di Azalian yang saya tahu tadi, kalau salah kalau dikoreksi ya Mbak, masjid ini selalu menyiapkan kafan. Nanti siapa yang meninggal dipakai, itu gimana? Iya. Jadi ini harus dipisahkan begini ya. Jadi memahami hal tadi itu adalah maksudnya kebutuhan kafan itu pada dasarnya menjadi kewajibannya si mayit, harta si mayit. Kebutuhan untuk pengurusan jenazah itu kafan ya. Bahkan mungkin termasuk pemakaman. Kalau sekarang ada pemakaman itu harus diambil dari harta si mayit. Tetapi seumpama ada orang mengambil alih bersedekah untuk itu tidak ada masalah. Cuma lebih utama bagi si mayit sendiri, harusnya dia menyiapkan apa yang diperlukan untuk proses pengurusan jenazahnya adalah dengan hartanya sendiri. Jadi sebenarnya kalau mau diambil yang ideal itu ya apa yang disiapkan oleh jemaah, siapkan oleh komunitas, oleh masjid, DKM atau oleh RW itu adalah sebagai jaga-jaga. Harusnya seperti itu. Si mayit ini dengan hartanya, dengan dengan kepemilikannya itu, apa yang dia miliki, dia harusnya yang menyediakan sendiri dari apa yang dimiliki. Tapi kalau memang tidak mampu atau karena waktunya tidak cukup lagi, meninggalnya apalagi mendadak tidak tahu, ya tidak masalah juga dibantu oleh komunitas atau orang lain yang menyediakannya. Tapi hukum asalnya adalah seperti itu ya, diambilkan dari harta si yang meninggal itu. Jelas Pak ya? Ada yang lain? Ya. Yang tadi pertanyaan, jadi misalkan kasusnya gini, seorang yang meninggal dan punya harta, ahli warisnya juga sudah mengumumkan untuk yang saya tahu menghubungi ahli waris untuk diselesaikan. Cuman masalahnya adalah begitu yang mengaku dia punya hutang, ahli waris ini karena perusahaan masalah suatu hal, dia ternyata untuk tidak membayarkan gitu. Nah, dalam hal harta ada, ahli waris ada, si ahli waris ini yang lalai untuk tidak membayarkan. Nah, apakah dosa ini jadi tanggungan ahli waris atau tetap ditanggung si mayit karena dia punya harta? Itu saja. Ya. Pertama harus dilihat apakah si mayit ini punya nggak kesempatan di mana seharusnya dia bisa membayar utang itu. Kalau si mayit ini seharusnya punya kesempatan untuk membayar, tapi dia menunda-nunda ya, hanya karena tidak mau membayarnya, maka dia berdosa. Karena Nabi juga pernah bersabda, matulul ghani zulmun, menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang al-ghani, orang yang punya kemampuan, itu adalah sebuah kezaliman. Harusnya jatuh tempo tanggal 12 saya harus membayar hutang atau melunasi satu tagihan. Saya nanti dulu karena alasannya ingin macam-macam.
Padahal harusnya bisa membayarnya, itu sebuah kezaliman, sebuah dosa. Apalagi tadi sampai dibawa sampai mati. Jadi si mayit tetap berdosa. Yang kedua, bagi ahli waris sebenarnya ya, masalah hutang ini kalau tidak ada catatan ya, memang bisa menimbulkan sengketa. Orang aku datang ke ahli waris, si fulan ini hutang ke saya 5 juta. Ahli warisnya nggak percaya, apa buktinya? Di SMS-nya nggak ada, catatan nggak ada. Ya ahli waris berhak juga dia menolak, ya, menolak mengakui adanya hutang itu. Tapi ya harusnya dia, kalau dia khawatir bahwa bapaknya atau siapa nih kerabatnya atau orang yang meninggal ini benar-benar dikhawatirkan punya utang betulan, maka ya sebaiknya dia membayarkannya kalau dia khawatir betul. Tapi kalau tidak yakin begitu, sebenarnya si ahli waris ya itu juga punya berhak penolakan, karena dalam masalah muamalah ya, dalam masalah muamalah seperti ini itu memang orang akan diputuskan sesuai dengan sesuatu yang dimana orang itu bisa membuktikannya. Al yaminu al bayyinatu alaman idda'a wal yaminu alaman angkar ya. Jadi bukti itu harus bisa ditunjukkan oleh orang yang idda'a, orang yang mengaku, orang yang mengklaim. Saya mengklaim si mayit punya hutang. Apa buktinya apa? Jadi al bayyinatu alaman idda'a itu harusnya seperti itu. Orang yang mengaku itu harusnya bisa membuktikan, datang dengan bukti. Ini kaidah muamalah seperti itu. Tapi kalau ternyata memang betul si mayit ini punya hutang, hanya saja belum dicatat atau hanya saja memang tidak ada buktinya, ya mayit ini akan menanggung akibatnya. Tapi dari sisi hukum, ya hukum fikih di dunianya, si ahli waris berhak menolak kalau tidak ada bukti. Makanya sekali lagi kalau hutang piutang harusnya tercatat. Paling nggak ada bukti SMS lah. Kita kalau ada teman hutang itu tolong di WA aja ya. Udah, Pak, nih saya transfer ini buktinya. Harap dikembalikan tanggal sekian. Udah ada bukti kita. Ya. Meskipun itu bukti itu yang bisa aja diedit ya. Itu urusan lain lah. Ya, urusan lain. Tapi artinya adalah sesuatu yang terkait dengan hak-hak anak Adam seperti itu sebaiknya harus ditulis sebagaimana petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat hutang itu ya. Ya. Banyak juga boleh, Pak. Keluarganya tidak ada yang ya, pada dasarnya sekali lagi masalah hutang piutang dikembalikan orang yang melakukannya. Yang si mayit seperti tadi, si mayit itu ya, kalau dia meninggal sementara masih ada hutang yang belum dia lunasi, dia berurusan sama Allah, masih ditahan jiwanya. Kalaupun dia mati syahid pun diampuni dosanya kecuali dosa hutang itu. Artinya si ahli mayit ini artinya adalah kepada kita semuanya, hati-hati dengan hutang. Jangan menggantungkan pada paling nanti ahli waris saya akan beresin, jangan gitu. Ternyata ahli waris nggak tahu juga, kemudian yang kita hutangin meninggal juga ya urusan kita sama Allah, Pak. Ahli warisnya nggak berdosa, nggak ada urusan dengan ahli waris dalam hal ini, karena nggak tahu. Bisa dibayarkan ke ahli warisnya. Bisa dibayarkan ke ahli warisnya, Pak. Selama tadi diketahui ternyata orang yang meninggal itu yang punya hutang meninggal, ya kan? Kemudian diketahui dia punya hutang kepada si fulan. Ternyata si fulan meninggal juga, ya kan? Yang ngasih hutang, ya bayarkan ke ahli warisnya, Pak. Gitu kan? Ya? Iya, bisa, nggak masalah ya. Ada lain lagi, Pak? Ya. Ini baru satu hadis ya, lanjut Pak. Gak apa.
Ya masalah utang nih, penting. Kan apa namanya, wan tasaddaqu berlaku untuk minta lamu ya. Apabila kita mensedekahkan orang yang berhutang, ya misalkan meskipun dalam hati kita lebih baik ya. Namun gini, mau membebaskan itu kan apabila kita misalkan ada ya. Tapi kalau kita nggak ada, mungkin kita butuh sekali untuk mendapatkan itu. Nah, yang menjadi kendala dalam kehidupan ini ya buat saya sebenarnya, saya itu nggak pernah mengingatkan hutang. Tidak pernah mencatat, Tidak pernah mengingatkan. orang yang berhutang. Nah, Kita nggak berhutang. Katanya ada di saya, katanya ada, tapi itu ngomong itu ada perasaan ya nggak enak. Ini kita khawatirnya. Nah itu gimana namanya perasaan itu? ya buat Pak Nurdinnya itu baik dalam arti memberikan kemudahan orang yang berhutang kepada kita, sehingga dia tidak harus membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan. Ini kan artinya kita termasuk itu yassara mu'sirin, memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan. Tidak masalah, baik buat kitanya. Tapi buat dianya, orang yang berhutang ini, dia punya kewajiban tetap sampai Pak Nurdin mengikhlaskannya. Kalau Pak Nurdin sampai pada titik, ya udah saya ikhlaskan saja, ya berarti udah tanggungan dia sudah tidak ada lagi. Kalau Pak Nurdin sudah mengikhlaskannya. Tapi kalau belum, ya belum. Terus tadi yang kedua, si jenazah ini dia punya harta, diketahui semua warisnya, hartanya banyak, tapi berbentuk barang yang mana untuk membayar itu harus jual dulu. Nah, apakah menghambatkan ketika ada keterangan bahwa ketika 7 langkah orang yang mengiringi jenazah itu akan malaikat untuk dibanyain amal. Nah katanya kalau seandainya hutangnya belum ada yang mengambil alihkan ya, nah itu menghambat gak bagi jenazah, sedangkan untuk membayar itu harus menjual barangnya, butuh waktu, dan selama butuh ini gimana keadaan jenazah di alam barzah? Ya kembali ke hadis tadi ya, bahwa jiwa seorang mukmin itu terhalang dengan hutangnya sampai dibayarkan. Ya sampai dibayarkan, Pak. Iya, begitu. Sampai dibayarkan. Nah, maka itu sekali lagi menjadi perhatian untuk kita agar jangan main-main dengan hutang gitu loh. Kalau selama kita mampu bayar, meskipun harus dengan jual motor, kalau kita punya motor ya bayar saja. Meskipun surat ikrar sudah. Apa? Surat ikrar misalkan. Kami ahli waris akan melunasi hutangnya, tapi menunggu. Tetap Pak, sama Pak. Iya, tetap. Kan tetap. Iya. Iya. Jadi sebaiknya kita misalkan kita mengundang orang lain, apakah sebaiknya kita mengingatkan dia atau bagaimana? Karena kan kita juga ya, khawatir dia ternyata lupa gitu. Iya, apa kita sebaiknya mengingatkan dia punya hutang, terus caranya bagaimana? Apakah dibiarkan saja gitu? Orang yang memberi hutang itu tidak ada ketentuan atau kewajiban untuk mengingatkan orang yang berhutang, Pak. Jadi terserah mau ngingatin sama enggak, itu pilihan bagi orang yang memberi hutang. Karena tidak ada ketentuan bahwa dia harus menagih, itu karena itu kewajiban dari orang yang berhutang. Jadi urusan orang berhutang itu. Tapi kalau tadi mau memberikan jeda agar itu sebuah keutamaan karena dia memberikan kelapangan bagi orang yang berhutang. Wallahu a'lam bishawab. Sudah maghrib ya. Jadi kita cukupkan sekian saja. Mohon maaf kalau ada yang keliru atau salah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.